online GKI Guntur akan dimulai. Anak-anak, ayo kita siapkan diri kita. Mohon bantuan Papa dan Mama untuk dapat mendampingi dan mendorong anak-anak untuk dapat mengikuti sekolah minggu online. Siapkan hati dan Alkitab anak-anak. Anak-anak, berpakaianlah dengan rapi dan sopan, seperti saat sekolah minggu di gereja. Dan ingat, ini adalah kebaktian sekolah minggu, bukan seperti anak-anak menonton film di YouTube. Jadi, saat kebaktian, anak-anak bisa memuji Tuhan dengan penuh semangat, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayo anak-anak, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Selamat beribadah. Raden Ajeng Kartini atau yang lebih tepat disebut Raden Ayu Kartini. Lahir di Jepara 21 April 1879. Kartini berasal dari kaum priai atau keturunan bangsawan Jawa. Kartini merupakan sosok wanita yang sangat antusias dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Tapi sangat disayangkan orang tuanya mengharuskan Kartini menimba ilmu hanya sampai sekolah dasar. Ia dipingit sambil menunggu waktu untuk dinikahkan. Membaca menjadi kegemaran Kartini. Tiada hari tanpa membaca. Semua buku, termasuk surat kabar, dibacanya. Dari buku-buku yang ia baca selama ini, Kartini tertarik pada kemajuan berpikir wanita Eropa dan timbul keinginannya untuk memajukan wanita Indonesia. Singkat cerita, Kartini dinikahkan oleh orang tuanya dengan Raden Adipati Djoyodiningrat. Raden Adipati Djoyodiningrat mengerti dan ikut mendukung Kartini untuk mendirikan sekolah wanita. Berkat kegigihannya, Kartini berhasil mendirikan sekolah wanita di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Nama sekolah tersebut adalah Sekolah Kartini. Pada tanggal 17 September 1904, Kartini meninggal dunia dalam usianya yang ke-25. Setelah ia melahirkan putra pertamanya. Setelah Kartini wafat, Mr. J.H. Ebendanen mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang pernah dikirimkan Raden Ajeng Kartini pada para teman-temannya di Eropa. Buku itu diberi judul Door Duistenen tot Licht, yang artinya habis gelap, terbitlah terang. Presiden Soekarno sendiri kala itu mengeluarkan instruksi berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964 yang berisi penetapan Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Soekarno juga menetapkan hari lahir Kartini, yakni pada tanggal 21 April, diperingati sebagai Hari Kartini sampai sekarang ini. Anak-anak semua, selamat bertemu lagi di ibadah sekolah minggu GKI Guntur. Anak-anak, hari ini adalah tanggal 18 April. 3 hari lagi kita akan memperingati Hari Kartini. Biasanya anak-anak akan ada banyak lomba. Anak-anak akan berlomba-lomba memakai segala macam baju daerah untuk mengikuti lomba di sekolah anak-anak. Tapi kali ini anak-anak tidak bisa lomba. Tapi anak-anak jangan sedih. Karena walaupun anak-anak tidak bisa lomba, masih belum bisa sekolah, semuanya lewat online, tapi Tuhan Yesus tetap ada bersama dengan anak-anak semua. Dan untuk menyambut Hari Kartini ini, tadi kita sudah melihat cuplikan
tentang Ibu kita Kartini. Karena Ibu kita Kartini, para perempuan bisa sekolah sampai tinggi, bisa mencapai cita-citanya. Kalau dulu para perempuan hanya boleh sekolah tidak sampai tinggi, tidak sampai mencapai cita-cita mereka. Tetapi setelah perjuangan Ibu kita Kartini, para perempuan bisa mencapai cita-citanya. Ibu bisa menjadi guru kalian, itu juga karena jasa Ibu kita Kartini. Dan karena hari spesial itu, makanya Ibu sekarang rekamannya di mana ya ini? Ini bukan di tempat yang seperti biasanya. Dan nanti Ibu tunjukkan ya, juga ada air terjun. Kita akan sama-sama ke sana. Nah, sebelumnya kita mau berdoa bersama-sama dulu untuk memulai ibadah ini. Anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih kalau Tuhan selalu memelihara dan melindungi kami. Kalau sampai sekarang kami masih boleh mengikuti sekolah minggu, walaupun secara online, itu semua karena berkat kasih karunia Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan mulai kebaktian kami, Tuhan yang memimpin dari awal, pertengahan, sampai selesai. Tuhan yang menolong setiap anak-anak yang beribadah dari rumah, supaya anak-anak boleh beribadah dengan sungguh-sungguh, seperti mereka pada saat mereka beribadah di gereja. Dan mereka boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan, sikap yang terbaik untuk Tuhan, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan juga mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, ini Ibu Iren sedang berada di bumi perkemahan Kapulaga. Anak-anak siapa yang sudah pernah ke sini? Nanti ya, kalau pandeminya sudah selesai, kita mau bersama-sama bisa beribadah di sini bersama-sama ya. Nah, anak-anak, kita sekarang semua mau bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah menang dan hidup di dalam kita semua. Kita mau sama-sama memujikan lagu Ku bersuka cita, Yesus bangkit. Anak-anak bangkit berdiri, kita ikutin gerakannya ya. Disalib di bukit Golgota untuk menebus dosa manusia. Dia mati bagiku dan bagimu, bagi kita semua. Ku bersuka cita maut dikalahkan, ku bersuka cita sebab Yesus ku menang. Ku bersuka cita sebab Yesus ku hidup. Ku bersuka cita Yesus bangkit. Yesus disalib di bukit Golgota untuk menebus dosa manusia. Dia mati bagiku dan bagimu, bagi kita semua. Ku bersuka cita maut dikalahkan, ku bersuka cita sebab Yesus ku menang. Ku bersuka cita sebab Yesus ku hidup. Ku bersuka cita Yesus bangkit. Ku bersuka cita maut dikalahkan, ku bersuka cita sebab Yesus ku menang. Ku bersuka cita sebab Yesus ku hidup. Ku bersuka cita Yesus bangkit. Anak-anak,
2 minggu yang lalu kita sudah merayakan Paskah dan anak-anak mengikuti Passover Sounds. Siapa dari anak-anak yang mengikuti lombanya? Minggu yang lalu juga sudah diumumkan nama-nama anak-anak yang mengirimkan jawaban dengan benar untuk kuis di Passover Sounds. Untuk anak-anak yang jawabannya betul, selamat ya. Tapi untuk anak-anak yang belum benar, jangan sedih dan jangan patah semangat. Nanti kita akan ada games-games selanjutnya dan anak-anak bisa ikut. Anak-anak nggak perlu sedih. Karena apa? Kita semua adalah anak-anak pemenang. Kenapa pemenang? Karena kita memiliki kasih Tuhan Yesus. Lihat anak-anak, seperti sungai di sini, airnya tidak pernah berhenti mengalir. Begitupun seperti kasih Tuhan Yesus yang tidak pernah berhenti mengalir. Kita mau sama-sama pujikan lagunya ya. Kasihnya seperti sungai. Nanti kasihnya kita ganti dengan damainya seperti sungai. Kita pujikan sama-sama ya anak-anak. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu siang, mengalir di waktu malam. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Damainya juga seperti sungai. Kita nyanyikan ya anak-anak. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu siang, mengalir di waktu malam. Damainya seperti sungai di hatiku. Anak-anak, ada kalanya anak-anak merasa sedih, anak-anak merasa takut, dan anak-anak juga bisa merasa senang. Tapi anak-anak ingat, anak-anak punya Tuhan Yesus. Karena kita semua adalah miliknya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus hidup di hati anak-anak. Dan Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan anak-anak. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan lagunya, Aku Milikmu. Kita mau pujikan bahwa saat kita sedih, saat kita takut, kita bisa memanggil nama Tuhan Yesus. Nama itu yang selalu ada bersama dengan kita dan selalu menemani anak-anak. Kita pujikan ya anak-anak. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil nama
anak-anak, kita siapkan Alkitabnya. Dan sebelumnya kita mau berdoa dulu. Anak-anak boleh duduk yang manis. Siapkan hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa ya anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang menolong setiap kami agar firman yang kami dengar boleh kami lakukan. Dan kami boleh makin hari menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh melakukan sesuai apa yang difirmankan dalam firman hari ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang memberkati Ibu Guru yang akan menyampaikan firman hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo anak-anak, udah siap dengar firman Tuhan? Tadi udah memuji Tuhan, sudah berdoa, sekarang siap mendengarkan firman Tuhan ya? Yuk, siapkan hati kita, telinga dipasang. Iya, siap ya? Hore! Hore! Yesus bangkit! Hore! Yesus bangkit! Yesus hidup! Anak-anak, percaya nggak kalau Tuhan Yesus sudah bangkit? Kalau Tuhan Yesus hidup? Siapa yang nggak percaya? Ibu percaya. Anak-anak percaya? Pasti percaya semuanya. Tapi anak-anak ada loh yang tidak percaya sama kebangkitan, sama Yesus itu hidup. Ada yang nggak percaya. Siapa ya? Lah, ternyata yang selalu dekat sama Tuhan Yesus yang tidak percaya. Ya, tuh. Coba ya. Sekarang kita lihat nih. Waktu nih Maria dan teman-temannya menceritakan bahwa Yesus hidup. Yesus sudah tidak ada di kuburan. Bahkan Maria dan teman-temannya bertemu dengan malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan mengatakan Yesus sudah bangkit. Bahkan anak-anak, Maria dan teman-temannya bertemu dengan Yesus. Dan Yesus mengatakan, inilah aku. Nah, Maria dan teman-temannya percaya, udah melihat Yesus. Dan apa? Terus lari mengejar teman-temannya yang sedang ketakutan, anak-anak. Yang sedang bersembunyi. Tuh. Ya. Terus Maria dan teman-temannya menceritakan, aku bertemu dengan Yesus. Yesus sudah bangkit. Yesus hidup. Tapi anak-anak, ini murid-murid Yesus yang ketakutan belum percaya bahwa Yesus itu hidup. Yesus itu bangkit. Aduh, gimana ya anak-anak? Kok nggak percaya ya? Ada lagi tuh anak-anak, murid-murid Yesus diceritakan lagi nih kepada siapa nih? Iya, 2 orang murid Yesus yang karena apa? Takut pulang ke kampungnya, berjalan ke Emmaus. Ternyata 2 murid ini juga bertemu dengan Yesus. Wah, sangat bergembira. Ya, terus apa? Yuk kita menceritakan kepada teman-teman kita. Kita balik lagi, kita pulang lagi ke teman-teman. Dan datanglah kepada murid-murid Yesus yang sedang ketakutan. Hai, aku sudah bertemu dengan Yesus. Yesus tidak mati. Yesus sudah bangkit. Percayalah, saya sudah bertemu. Bahkan saya makan bersama-sama. Tapi murid-murid Yesus yang masih ketakutan, masih apa? Di dalam rumah,
dikunci semua karena ketakutan anak-anak. Waduh, gimana ya? Padahal sudah banyak yang diceritakan ya, bahwa Yesus itu hidup, Yesus itu sudah bangkit. Dan teman-temannya juga sudah bertemu dengan Yesus, tapi ini masih ketakutan. Terus apa anak-anak? Ayo. Oh, iya. Harus apa ya? Yesus harus datang. Ya, langsung menemui murid-muridnya supaya murid-murid itu percaya. Dan datanglah Yesus ya di tempat murid-muridnya bersembunyi dan mengatakan apa anak-anak? Damai sejahtera bagimu. Wah, murid-muridnya senang sekali bergembira, bersukacita. Ternyata benar, Yesus datang, Yesus bangkit, Yesus hidup. Yesus mengatakan sekali lagi, damai sejahtera bagimu. Seperti Bapa mengutus aku, aku juga mengutus engkau, memerintahkan engkau untuk memberitakan kebangkitanku, bahwa aku hidup, Yesus hidup. Damai sejahtera kuberikan bagimu. Dan Tuhan memberikan apa? Roh Kudusnya, agar murid-murid ini tidak takut lagi. Murid-murid ini mau memberitakan firman Tuhan, kebangkitan Tuhan, bahwa Tuhan hidup. Murid ini senang sekali anak-anak ya. Wah, tapi anak-anak, ini murid-murid belum semuanya ada. Ada satu yang tidak bersama-sama dengan mereka anak-anak. Siapa itu? Ternyata ada satu murid yang ketinggalan, yang tidak bersama dengan murid-murid yang lain. Siapa anak-anak? Thomas. Thomas waktu itu sedang tidak bersama-sama dengan murid-murid yang lain ketika Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid, ya. Nah, terus murid-murid yang lain mengatakan gini, "Hai Thomas, aku bersukacita, aku bergembira karena aku tidak takut lagi. Aku sudah melihat Yesus. Yesus hidup, Yesus bangkit." Tapi apa anak-anak? Kata Thomas. Thomas menjawab, "Aku sekali-kali tidak percaya kalau aku belum melihat tanda paku di tangan Yesus dan jariku masuk ke dalam lambung Yesus." Hah? Kenapa kamu tidak percaya? Aku sudah melihat. Bersama teman-teman yang lain aku sudah melihat. Percayalah Thomas. Tidak, aku tidak akan percaya. Wah, teman-temannya sedih juga ya anak-anak. Ada satu teman yang tidak percaya bahwa Yesus bangkit, Yesus hidup. Nah, sementara Thomas tinggal bersama teman-temannya beberapa hari ya anak-anak, 8 hari lamanya. Teman-temannya berdoa, Tuhan Yesus, supaya Thomas percaya. Nah, akhirnya anak-anak, Tuhan Yesus menampakkan diri lagi ketika ada Thomas anak-anak. Ya, ketika ada Thomas. Thomas pikir, itu Yesus. Itu Yesus. Terus apa ya? Benarkah itu Yesus? Hai Thomas.
Thomas. Ya, kata Yesus. Hai Thomas. Hai Thomas. Khusus anak-anak menyapa Thomas. Karena Thomas yang belum percaya bahwa Yesus itu bangkit, Yesus itu hidup. Inilah aku. Lihatlah tanda paku di tanganku. Ulurkan tanganmu. Masukkan ke lambungku. Thomas mau nggak ya? Thomas terus langsung, ya Tuhanku, Allahku. Akhirnya Thomas percaya anak-anak bahwa Yesus hidup. Yesus sudah bangkit. Yesus mengakui Thomas itu sudah percaya. Dan Thomas pun mengakui bahwa Yesus hidup. Yesus bangkit anak-anak. Dan Yesus pun akan memakai semua murid, juga termasuk Thomas, untuk memberitakan kebangkitannya, memberitakan kuasa Tuhan, bahwa Tuhan hidup, Tuhan dapat mengalahkan maut di kayu salib. Ya anak-anak, wah senang sekali ini semuanya, ya murid-muridnya, bahwa semuanya sudah lihat bahwa Yesus hidup. Dan dia tidak takut lagi, mereka tidak takut lagi. Mereka langsung pergi, mereka memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, memberitakan bahwa Tuhan Yesus hidup dan berkuasa. Nah, anak-anak percaya ya? Tuhan Yesus mengatakan, Thomas, engkau sudah melihat aku, engkau percaya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah kamu semua. Ya, kita semua yang tidak melihat namun percaya bahwa Yesus bangkit, Yesus hidup. Ya, kita berbahagia anak-anak. Kita diberikan damai sejahtera kepada seluruh dunia. Tuhan memberikan damai sejahtera. Supaya apa? Kita percaya. Dan kita boleh mengatakan kepada semua orang dengan jujur bahwa Tuhan itu hidup. Tuhan itu bangkit. Dan kita punya keberanian untuk bersaksi, menceritakan bahwa Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus berkuasa. Ya, kita semuanya dapat menceritakan kepada semua teman-teman ya anak-anak. Anak-anak mau ya bercerita tentang Yesus, tentang kasih Tuhan, tentang kasih Yesus, tentang kuasa, tentang kebangkitan Yesus. Ya anak-anak mau ya? Oke, yuk kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan ya. Yuk semuanya, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik dan Tuhan yang mengasihi kami semua. Ketika kami tidak percaya bahwa Tuhan itu bangkit, Tuhan itu hidup, dengan kasih Tuhan, Engkau nyatakan semuanya bagi kami, supaya kami percaya bahwa Tuhanku hidup, Tuhanku hebat, Tuhanku bangkit. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini. Kami semua anak-anak Tuhan percaya bahwa Tuhan hidup bagi kami. Kami percaya Tuhan memberikan keberanian kepada kami. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kami roh Tuhan untuk memberikan kepada kami keberanian untuk menceritakan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, dan kebangkitan Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan yang selalu mengasihi kami. Tuhan selalu ada bersama kami. Dan Tuhan melindungi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita mengingat lagi ayat hafalan bahwa Yesus itu hidup. Ya, yuk kita mengingat ayat hafalan kita. Yohanes 14 ayat 19b. Sebab Tuhan Yesus hidup dan kamu pun akan hidup. Iya, ingat ya, Tuhan Yesus hidup dan kita semua pun akan hidup. Ya, oke anak-anak? Iya. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan. Ingat ya, selalu percaya kepada Tuhan Yesus dan ingat ya, taat kepada Tuhan Yesus dan Mama Papa. Oke? Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Anak-anak, tadi anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar, walaupun kita tidak melihat Tuhan Yesus bangkit, walaupun kita tidak melihat pada saat Yesus disalib di Golgota, tapi kita semua mau percaya bahwa Tuhan Yesus memang betul mati untuk kita, untuk menebus dosa kita. Dan Tuhan Yesus bangkit dan hidup untuk kita. Anak-anak mau percaya? Yuk anak-anak, untuk mengingat supaya kita tetap percaya dan kita bisa menceritakan kepada orang lain bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan kita menjadi berani. Kita tidak takut lagi karena ada Tuhan Yesus bersama dengan kita. Dan kita juga mempunyai damai sejahtera yang Tuhan berikan. Nah anak-anak, kita mau sama-sama ya, kita mau pujikan lagu Percaya Saja. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Anak-anak, sebagai seorang pemenang, kita juga mau selalu bersyukur. Karena itu, anak-anak, yuk kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Anak-anak bisa memasukkan persembahan anak-anak ke dalam celengan, atau anak-anak juga bisa minta tolong kepada papa dan mama untuk mengirimkan kepada rekening yang ada di layar ini. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan ya anak-anak. Anak-anak, untuk menutup ibadah ini kita mau berdoa bersama-sama, sekaligus kita berdoa untuk persembahan kita. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk pimpinan Tuhan, untuk ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan. Tuhan yang menerima persembahan ini, karena kami memberikan persembahan ini dengan sukacita. Dan kami mau tetap menjadi anak-anak Tuhan yang tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun kami tidak melihat, tetapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus hidup, dan Tuhan Yesus hidup di dalam kami. Dan Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kami dalam kami menghadapi masalah, saat kami takut, saat kami sedih, saat kami senang. Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kami. Dan kami tetap boleh percaya bahwa di tengah ketakutan kami, Tuhan Yesus datang memberikan kami damai sejahtera, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang berani. Dan kami pun boleh menceritakan kepada orang lain bahwa Tuhan Yesus hidup di dalam kami. Tuhan Yesus sudah bangkit dan menang. Dan kami pun menjadi anak-anak yang menang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, tetap ingat, anak-anak menjadi anak-anak pemenang. Kenapa? Karena anak-anak sudah menjadi anak yang berani. Karena Tuhan Yesus saat anak-anak takut,
Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera buat anak-anak. Dan anak-anak mau tetap menjadi anak-anak yang percaya sekalipun anak-anak tidak melihat. Dan tetap ingat, dalam hal apapun, saat anak-anak takut, saat anak-anak sedih, ada Tuhan Yesus yang menolong anak-anak. Dan anak-anak akan tetap menjadi pembawa damai. Dimanapun anak-anak berada, anak-anak boleh menjadi damai, membawa damai bagi teman-teman, bagi papa mama, dan keluarga anak-anak. Yuk, untuk menutup ibadah hari ini, kita mau menyanyikan lagu Pemenang. Anak-anak adalah seorang pemenang. Menang mengalahkan ketakutan, menang mengalahkan kemalasan, dan mengalahkan semuanya. Yuk kita pujikan. Anak-anak bisa ikutin gerakannya ya. Aku mau jadi pemenang, jadi pemenang, jadi pemenang. Aku mau jadi pemenang, menang dari dosa-dosa. Aku bisa jadi pemenang, jadi pemenang, jadi pemenang. Aku bisa jadi pemenang karena Yesus menolongku. Menang dari kemalasan, menang dari marah-marah, menang dari tidak taat. Itu yang Tuhan suka. Ya, aku mau. Ku mau taat firman Tuhan. Ya, aku bisa taat. Menang bersama Yesus. Aku mau jadi pemenang, jadi pemenang, jadi pemenang. Aku mau jadi pemenang, menang dari dosa-dosa. Aku bisa jadi pemenang, jadi pemenang, jadi pemenang. Aku bisa jadi pemenang karena Yesus menolongku. Menang dari kemalasan, menang dari marah-marah, menang dari tidak taat. Itu yang Tuhan suka. Ya, aku mau. Ku mau taat firman Tuhan. Ya, aku bisa taat. Menang bersama Yesus, menang bersama Yesus. Anak-anak, ibadah sekolah minggu kita berakhir di sini. Tapi anak-anak ingat, minggu depan bertemu kembali di sekolah minggu lewat sumpah. Jangan lupa ya anak-anak, anak-anak bisa ikut sumpah bersama sehingga anak-anak bisa bertemu dengan teman-teman dan guru anak-anak. Dadah anak-anak, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Ibu mau main air dulu ya anak-anak.